sudah dimulai pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Bersamaan dengan itu pula akan ada upaya dari Mahkamah Konstitusi untuk mengumumkan hasil keputusan apakah persyaratan 40 tahun itu bisa memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, putra dari Jokowi, putra dari Presiden Jokowi, untuk bisa maju. Nah, bagaimana kalau kemungkinannya MK memutuskan bahwa tetap mematok 40 tahun persyaratan tanpa embel-embel termasuk frase kecuali bagi yang pernah menjadi pemimpin atau kepala daerah. Nah, kita tahu bahwa ada dugaan keputusan ini juga bisa dipengaruhi oleh keputusan-keputusan di luar meja Mahkamah Konstitusi. Bisa misalnya melalui meja keluarga, karena ketua Mahkamah Konstitusi masih bagian dari keluarga Presiden Jokowi. Jadi bukan tidak mungkin ada keputusan di balik layar dan ini adalah politik. Nah, bagaimana kalau kemudian Gibran ternyata tidak bisa? Kemungkinan tentu saja bahwa bakal wakil presiden yang akan muncul di koalisi Indonesia Maju antara lain Erick Thohir yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Erlangga Hartarto yang diusung oleh Partai Golkar, kemudian ada Yusril Iza Mahendra yang diusulkan oleh Partai Bulan Bintang, dan juga masih ada Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat. Nah, bagaimana kalau kemungkinan mereka itu tidak maju, tidak berhasil maju? Kemungkinan itu bisa terjadi. Yang harus juga dimaknai adalah apakah mungkin Presiden Jokowi akan bisa maju dalam kancah wakil presiden? Jawabannya bisa. Sebab dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 frasenya mengatakan presiden dan wakil presiden hanya dapat dipilih 2 kali. Artinya tidak ada larangan bagi presiden kalau ingin maju lagi, tapi di posisi wakil presiden. Sangat mungkin Jokowi akan mengambil posisi itu dan ini tidak diperhitungkan barangkali oleh lawan-lawan politik atau publik. Jadi Jokowi sangat mungkin bisa menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, karena kalau kita lihat ada tanda-tanda itu. Kita bisa lihat dari semiotika politik, di mana lambang, gambar, kemudian simbol itu bisa mengisyaratkan. Kita bisa lihat bagaimana spanduk-spanduk yang sudah terpasang, antara lain adalah calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Tapi beberapa spanduk atau baliho juga memunculkan gambar Prabowo dengan Jokowi, dengan posisi Prabowo di kiri, Jokowi di kanan. Kita lihat bahwa biasanya dalam foto-foto resmi kenegaraan, presiden memang posisinya di kiri, kalau berhadapan dengan kita ya, misalnya presiden di kiri dan wakil presiden di kanan. Atau kalau dari tembok atau dinding, ya posisi presiden di kanan, posisi wakil presiden di kiri. Ini mengisyaratkan bahwa ada upaya juga untuk menjadikan Jokowi sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah, kemungkinan itu bisa saja terjadi karena kita lihat Jokowi merasa dukungan rakyat terhadap dia cukup besar, di atas 70 bahkan sampai 80% tingkat kepuasannya. Sehingga apa yang di-endorse oleh Jokowi kemungkinan juga akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Maka jangan kita nafikan peluang Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, dan ini artinya Jokowi sudah menyatakan dirinya keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana Jokowi menjadi kadernya. Dan kita tahu bahwa aktor politik biasanya akan merasa tinggi hati, besar hati, dan juga merasa agung ketika berhasil memenangkan sejumlah kontestasi politik. Jokowi 2 kali menjadi wali kota Solo, kemudian
1 kali menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan 2 kali menjadi presiden. Jadi 5 kali kontestasi politik Jokowi menang. Sehingga dalam psikologi politik ada yang disebut megalomania politik, karena merasa bahwa dia seperti orang yang dikultuskan, sehingga Jokowi bisa saja merasa dirinya sebagai megalomania politik. Kita tahu pada demokrasi terpimpin Presiden Soekarno yang memimpin Indonesia hampir atau lebih dari 20 tahun, dia juga dianggap sebagai megalomania politik karena merasa mendapat dukungan. Bahkan pada tahun 63-64 juga ada usulan dia diusulkan menjadi presiden seumur hidup, merasa bahwa keputusannya tidak akan bisa diganggu gugat lagi. Dan ternyata puncak dari pertarungan demokrasi terpimpin adalah pada 1965 ketika Presiden Soekarno menghadapi situasi yang dilematis, berhadapan dengan Angkatan Darat yang tidak setuju dengan keputusannya untuk menasakomisasi Indonesia, juga Angkatan Kelima. Bersamaan dengan adanya gelombang krisis ekonomi dan krisis politik, maka jatuhlah Presiden Soekarno pada 1967, pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS. Begitu juga dengan Presiden Soeharto yang berkuasa sekitar 30 tahun, merasa juga dirinya begitu tinggi, besar, agung, bahkan seperti dikultuskan dengan predikat-predikat macam-macam seperti Bapak Pembangunan dan lain-lain. Tapi begitu ada krisis ekonomi dan krisis politik yang bersamaan, maka Presiden Soeharto juga jatuh. Nah, megalomania politik ini juga sekarang sedang menghinggapi Presiden Jokowi, maka kemungkinan ingin tetap berkuasa bisa saja terjadi dengan mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Demikian yang bisa saya kemukakan untuk dinamika politik kali ini. Akhirnya saya selamat meeting, mengucapkan terima kasih